Wanita ini hanya terdiam di tempat dur. Dia membiarkan seorang pria melakukan apa yang dia inginkan. Setelah bertahan dengan kekasaran, tanpa sadar ia menggenggam spray. Air mata tak berhenti menetes. Wanita itu bernama En Hee Nuong. Dia baru saja menikah belum lama ini. Tapi pria yang sedang menggoda dia sekarang sebenarnya bukan suaminya, tetapi dia adalah seorang kepala desa. Bagaimana ini bisa terjadi? Jadi beberapa hari yang lalu En Hee Nuong baru saja menikah. Tidak disangka suaminya meninggal di keesokan harinya. Pengantin yang bahagia tiba-tiba berubah menjadi sedih. Untung ada kepala desa yang membantu. Dia bisa mengurus sang suami. Saat upacara En Hee Nuong memeluk monumen suaminya. Tim membawanya ke tempat pemakaman namun membuat masyarakat merasa curiga. Setelah prosesi pemakaman, orang-orang mulai membicarakannya. En Hee Nuong dengan sedih pulang seorang diri. Karena dia masih terpukul atas kehilangan suaminya. En Hee Nuong bosan dan berbaring di tempat tidur seperti mayat. Siapa sangka kepala desa akan datang saat ini. Mata kepala desa penuh nafsu. Dia berterima kasih kepada kepala desa karena telah mengurus semuanya. Dia banyak berhutang kepadanya. Perlahan-lahan dia akan membayarnya kembali. Tidak perlu terburu-buru. Aku juga tidak membutuhkan uang itu. Mendengar kata-kata En Hee Nuong, kepala desa menyadari bahwa En Hee Nuong masih memikirkan hutangnya. Dia sedikit waspada dan belum terbujuk olehnya. Bagaimana bisa orang yang berwibawa seperti dia mudah menyerah? Setelah membakar dupa untuk suami En Hee Nuong, kepala desa pulang dan berkata akan mengunjungi dia dalam beberapa hari. Mendengar kalimat ini En Hee Nuong merasa tak karuan. Karena dia mendengar kalimat mencurigakan. Menghadap kepala desa dengan satu tangan tertutup. Dia tahu dia hanya bisa berkompromi pada akhirnya. Hari itu tiba-tiba dinding rumah En Hee Nuong runtuh. Dia dengan ragu menemui Dai Pong. Suruh dia membantu menutup dinding. Tapi karena En Hee Nuong dianggap oleh penduduk desa sebagai wanita ceroboh. Meskipun Dai Pong benar-benar ingin membantu, istrinya yang duduk di samping segera menolaknya. Dia berpura-pura bisa meminta tolong kepada orang lain. En Hee Nuong juga merasa malu. Kemudian En Hee Nuong dengan cepat pergi. Tunggu sampai dia pergi untuk menyalahkan istrinya. Seharusnya tidak seperti itu. Tak disangka istrinya mengira dia ada hubungannya dengan En Hee Nuong. Peringatkan dia untuk tidak ke sana. Dia akan diusir dari rumah. Karena tidak bisa membantu En Hee Nuong. Dia datang ke Fuong Dai Nuong di desa. Selama bertahun-tahun dia membesarkan anak-anaknya seorang diri. Jadi dia tahu persis betapa sulitnya sendirian. Baru mendengar permohonan En Hee Nuong, sang nenek segera setuju. Saat ini Dai Nuong dan En Hee Da telah kembali. Nahna berusia lebih dari 20 tahun tetapi dia sudah memiliki banyak masalah. Biasanya dia mencari nafkah dengan menjual kunyit di jalan. Meskipun terlihat bodoh, tetapi ini sangat bermanfaat untuk para gadis. Mengetahui dinding rumah En Hee Nuong runtuh, dia segera berlari ke rumah En Hee Nuong. Melihat dia kebingungan, En Hee Nuong sedikit bertanya apakah dia lapar. Aku merasa sangat malu. Dia mengatakan tidak lapar dan kemudian dia pun kembali bekerja. Kamu tidak bisa mengharapkannya kali ini. Sebentar lagi dia akan jatuh cinta kepada pria jujur ini. Suatu hari En Hee Da tampil bagus di jalan. Dia benar-benar tidak peduli dengan respon semua orang. Bos memberi uang. Dia sangat bersemangat. Setelah itu berikan 5 koin lagi. Melihat itu dia memutuskan untuk tidak menikah. Apakah ini benar-benar orang yang waras? Dia membungkuk untuk mengambil uang di tanah. Terlihat dengan jelas kepahitannya. Meskipun dia menganggap dirinya bodoh, tetapi ada orang yang mencintainya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan uang. Pada saat ini seorang pengemis pergi melihat En Hee Da dengan mata yang bersinar. Dia mengambil kartu untuk diberikan kepada En Hee Da. Katanya nanti kalau mau cari uang datang ke saya. Lemparkan kartu itu ke tanah. Sebenarnya dia tidak bodoh. Hanya saja ada orang yang sering membulinya. Itu sebabnya aku berpura-pura bodoh. Hari itu ketika En Hee Da sedang memperbaiki dinding di rumah En Hee Nuong, dia tampak dalam suasana hati baik. Sehingga dia mengatakan tidak ada lagi pekerjaan hari ini. Lalu menarik tangan En Hee Da dan berlari keluar. Mereka berdua tak segan-segan melewati desa kecil. Mereka pergi ke tepi sungai. En Hee Nuong mengambil radio kecil dari tas dan memasukkan satu sisi earphone ke telinga En Hee Da. Lalu ceritakan kisah yang pernah dia lalui. Hanya En Hee Da yang tahu sekarang. Ternyata En Hee Nuong tidak sebahagia ini.
Baru lahir dibuang sama orang tua sendiri. Orang tua asuhnya juga meninggalkannya. Menunggu dia tumbuh besar dan menjualnya untuk mengumpulkan uang pemakaman putranya. Enhi Nuong menceritakan kisah ini untuk menghibur Enhida. Sesulit apapun hidup, berharaplah untuk masa depan. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Semua orang di kampung berkata dia bukan orang baik. Hari terus berlalu. Hubungan Enhi Nuong dan Enhida semakin erat. Sampai suatu hari Enhida sedang makan di rumah Enhi Nuong. Tiba-tiba kepala desa datang untuk menemuinya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mencari Enhi Nuong. Pergilah. Dia menyuruhnya untuk segera pulang. Sebelum gengsi kepala desa Enhida bersiap untuk pergi. Tetapi sekarang Enhi Nuong memanggilnya kembali. Beri dia radionya. Dia tertawa dan mengatakan dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya nanti. Setelah Enhida meninggalkan Enhi Nuong, kepala desa masuk dan menutup pintu. Melihat itu Enhida hanya berdiri dan menatap. Entah apa yang dipikirkan. Enhida di luar, karena uang masih belum dibayar. Enhi Nuong hanya bisa melakukan apa yang dia inginkan. Meskipun dia tidak mau, dia tidak mempunyai pilihan lain. Karena hal ini Enhi Nuong menjadi sakit parah. Daipong datang berkunjung lebih awal. Ketika hendak bersetubuh, tiba-tiba istrinya bergegas masuk. Namun dia tidak menyalahkan suaminya, melainkan menyeret Enhi Nuong ke tengah kampung untuk dimarahi. Mendengar orang-orang di sekitar mengatakan hal-hal buruk tentangnya, Enhi Nuong merasa sangat putus asa. Tepat ketika dia sangat menderita, Enhi Nuong tanpa baju duduk di kasur. Dia menatap Enhida dengan mata tulusnya. Tampaknya dia sedikit gugup. Enhi Nuong perlahan meletakkan tangannya di bahunya dan mendedikasikan dirinya. Mulai hari itu, Enhi Nuong sepertinya berubah menjadi orang yang berbeda. Bukan hanya memakai makeup tebal setiap hari tetapi juga merenovasi rumahnya menjadi restoran. Hari itu siapapun yang memberinya uang akan memiliki kesempatan untuk menghabiskan malam dengannya. Hatiku terasa sangat hangat. Dia tidak bisa berkonsentrasi ketika tampil. Oleh karena itu dia dipecat oleh bosnya. Pada saat ini tiba-tiba ia melihat kartu yang ia buang hari itu. Pengemis ingin menjadikannya sebagai murid. Biksu membawa ayam jantan ke upacara. Pria itu tidak terlalu terkejut melihat Biner datang ke sini. Setelah tahu dia sangat membutuhkan uang, dia sangat bersemangat melihatnya sebagai murid. Begitu saja ketika Enhi Nuong diajak kompromi. Ikuti dia kemana-mana untuk mendapatkan uang. Dalam kepalanya selalu berpikir bahwa jika dia mendapatkan uang, dia akan menikahi Enhi Nuong. Saat ini Enhi Nuong tiba-tiba mual. Dia menebak kemungkinan besar dia hamil. Dia mengira bahwa kehamilannya ini karena kepala desa. Maka besok paginya Enhi Nuong datang mencari kepala desa. Aku hamil. Apa maksudmu? Berapa banyak pria yang sudah tidur denganmu? Bagaimana bisa yakin itu anakku? Aku menemukan ini. Jika bukan miliknya, itu adalah Biner. Itu miliknya. Pergilah. Kau tak takut aku akan membicarakan ini kepada orang lain? Anak kamu kah? Apa yang kau rencanakan? Seluruh desa ini milikku. Jika kau berani bicara, aku akan membunuhmu. Mendengar kabar kepala desa memperkosa Enhi Nuong, dia merasa sangat tidak berdaya, sehingga dia berniat untuk melupakannya. Tetapi ketika dia akan bunuh diri, tiba-tiba muncul Enhida dan mengatakan bahwa dia ingin menikahinya. Melihat Enhi Nuong tidak percaya, dia mengambil earphone dari saku dan memasukkan ke telinga Enhi Nuong. Setelah mendengarkannya, Enhi Nuong terbujuk karena itu adalah musik yang paling dia sukai. Dua orang yang ditakdirkan sengsara selesai dengan pernikahan Enhi Nuong. Dia memberikan harapan baru setelah menikah dengan Enhida. Enhi Nuong tersenyum karena Enhida. Mereka tidak percaya kehidupan damai mereka akan hancur. Dia pergi ke kota membeli barang dan akan meninggalkan Enhi Nuong sendirian. Baru saja pergi ke kepala desa yang minta agar mereka tenang. Dia mengira bahwa kepala desa enggan melepaskan keputusannya dan memaksanya untuk menggugurkan kehamilan. Itu sebabnya aku memaksanya untuk meninggalkannya. Dia melihat Enhi Nuong tidak setuju. Karena marah dia pun mendorongnya hingga terjatuh. Saat ini Enhida yang lupa membawa uang kembali untuk mengambilnya. Melihat bahwa kepala desa ingin membunuh istri dan anaknya, jadi dia terburu-buru memukul kepala desa. Kepala desa menusukkan pisau di lehernya. Begitu juga pasangan yang baru menikah mengakhiri hidup bahagia mereka karena keegoisan sang kepala desa. 2 tahun kemudian, kepala desa keluar untuk menghindari masalah. Setelah kembali,
Dia masih sangat dihormati oleh semua orang. Hidup ini tidak adil. Mereka yang menderita kerugian karena keserakahan seseorang. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.